Halo semuanya, balik lagi bersama gue Malvin. Selamat datang lagi di Skena Wibu. Tapi untuk yang sekarang kayaknya bakal lebih eksplisit dan ada kemungkinan bakal ada restriction mungkin ya. Ya, semoga kalian bisa nikmatin konten ini sambil duduk tenang atau di saat kalian lagi santai. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari yang namanya grafur ya. Yang kayak gini tuh justru emang lebih laku daripada official gitu. Maksudnya official cosplay itu adalah biasanya kostum dan semuanya tuh totalitas mirip banget. Atau mungkin yang versi-versi yang lainnya kayak ada yang versi office atau versi apa. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau yang kayak gitu. Dan sebenarnya kalau versi yang lebih seksi sebenarnya nggak ada masalah juga. Selama itu ya memang karakternya memang kayak gitu. Bahkan ada juga kebalikannya gitu. Ada karakter yang benar-benar seksi mesum tapi di cosplayin jadi versi hijab. Ada yang kayak gitu, ada sebenarnya. Kenapa grafur ini lebih menguntungkan? Karena pada dasarnya grafur itu kan yang pertama itu modalnya juga minim. Maksudnya minim tuh kayak gini, orang cuma tinggal buka aja kancing kemejanya gitu. Cewek tinggal buka kancing kemejanya, terus tinggal taruh aja tuh di situ kamera dan akhirnya tinggal selfie aja. Setelah selfie apa ya? Kalian tinggal buka konten aja gitu di platform-platformnya kayak Traktir, Geng Now atau Halo App. Terus buka tuh di situ kayak 18 plus gitu, pasti laku itu. Ya sekarang anggapan lah kalau misalnya untuk yang kayak gitu harga satu setnya itu 150.000. Anggaplah ada 6 orang yang beli. Kalau misalnya udah beli ya 150.000 itu tinggal dikali 6 aja itu berapa? 900.000 lah mungkin. Tapi ya minim banget kan modalnya. Nggak perlu kalian sewa-sewa fotografer. Mungkin kalau sewa fotografer kalian setnya lebih banyak, tapi harganya juga pasti lebih banyak gitu dan lebih eksklusif, lebih HD gitu, bedanya kayak gitu. Tapi kalau kalian jual murah ya paling 150.000 juga dapat dan orang-orang yang beli pun udah pasti banyak gitu. Karena kalian udah buka platform ya berarti transaksinya gampang banget dong sekarang. Apalagi e-wallet udah banyak, ada GoPay, ada OVO, ada ShopeePay, ada bank-bank lain juga yang neobank kayak gitu. Orang juga tinggal beli, ya udah kelar. Terus kenapa grafur ini lebih menghasilkan daripada cosplay yang biasa? Ya karena peminatnya juga banyak. Peminatnya banyak ini sekarang anggapanlah 1 dari 5 teman-teman kalian yang suka anime atau yang suka Jepangan gitu. Ada lah gitu satu orang yang bener-bener suka banget scrolling yang cosplay tapi seksi banget gitu. Seksi banget tuh kayak ya terbuka lah gitu. Gak menafik, gue juga emang suka, cuma gue gak keseringan. Nah cuma 1 dari 5 orang ini adalah orang yang keseringan banget, yang bahkan tiap scrolling tuh ada terus yang kayak gitu. Ya wajar lah, orang-orang juga suka banget sama yang namanya kepuasan sesaat ya. Ya apapun itu kita sebutnya. Grafur ini menghasilkan karena engagementnya banyak. Nah balik lagi, engagementnya banyak, peminatnya banyak. Setelah peminatnya banyak berarti dari misalnya lu ada 5.000 follower, ketika lu jual konten lu bisa dapet ada 10 orang yang bakal beli gitu. Dan 1.400.000 kalian udah bisa dapetin dari 150.000 per satu set konten. Gila gampang banget kan kalau misalnya untuk grafur gitu. Teman-teman gue pribadi gitu yang dulunya biasa-biasa aja, ketika dia terjun cosplay juga udah bagus, dan gak lama setelah beberapa tahun mulai buka-bukaan ada, tapi tetap kayak gitu, biasa aja gitu, mendalami perannya aja. Tapi ada juga yang gak mendalami perannya tiba-tiba buka grafur, dan yang paling parahnya adalah bahkan sampai ada yang bikin ST ya. Definisikan sendiri ST itu dari mana singkatannya ya, gue nggak mau sebut. Kenapa grafur ini lebih menjanjikan itu yang terakhir, karena brandingnya itu lebih gampang. Misalnya kalian bisa dibilang cewek yang pemuas atau misalnya pemersatu bangsa, kan sekarang kayak gitu katanya. Hal-hal yang kayak gini tuh bisa mempersatukan bangsa. Gue nggak bisa bilang setuju, gue nggak bisa bilang nggak setuju juga. Cuma ironisnya memang kayak gitu. Ternyata ketika ada hal-hal yang kayak gini, orang-orang tuh berbondong-bondong bareng-bareng untuk nyari hal-hal yang berbau grafur. Ya sangat disayangkan yang kayak gitu ternyata sekarang dinormalisasi ya. Gue pribadi sebenarnya nggak begitu suka untuk ngekonsumsi hal-hal yang kayak gitu. Cuma memang suka ada yang lewat. Memang gue pun ada rasa senang sedikit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau misalnya keseringan itu bisa ngerusak otak kita dan merusak pola pikir kita juga gitu. Karena kedepannya ya kita mandang cewek itu bakal beda gitu kalau misalnya kita terus-terusan ngekonsumsi hal-hal yang berbau grafur, berbau sensual dan semacamnya lah. Dan masalahnya adalah ternyata yang kayak gini tuh jebolannya rata-rata dari cosplayer TikTok. Kalian tahu gak sih kalau misalnya ada cosplayer TikTok yang mereka bikin konten tapi nggak pernah ke event, tapi mereka bikin konten grafur kayak gini? Ya gue nggak bosan-bosan sih mau bilang kalau yang kayak gini itu biasanya ada cosplayer yang FOMO, yang nggak tahu karakternya apa, tapi mereka tahu karakter itu rame, dan tahu karakter itu rame akhirnya
buat cosplay versi grafurnya, padahal di official animenya karakter itu tidak ada. Kalau karakter itu tuh mesum atau misalnya ada yang versi kayak gitu lah. Dan ya lagi-lagi kalau misalnya untuk orang-orang yang FOMO kayak gini emang ngerusak hobi, ya ngerusak hobi bener. Tapi di satu sisi emang ada ningkatin value dari hobi itu sendiri, ada ya. Tapi masalahnya kalau udah ke hal-hal yang berbau jualan konten yang kayak gini, itu yang bikin ngerusaknya. Karena ngerusaknya apa? Ngerusak citranya itu sendiri. Makanya seperti yang gue bilang di konten gue yang sebelumnya, kalau suka jual konten grafur kayak gini itu yang bener-bener ngerusak esensi dari hobi ini sendiri. Brengseknya adalah ketika gue ngebahas yang kayak gitu, dan ketika gue ngebahas sisi gelap cosplayer atau wibu yang kayak gitu, gue dikatain kalau main gue kurang jauh. Jadi sebenarnya karena gue tidak mengenal atau tidak suka hal yang berbau sensual di ranah cosplay, ternyata gue dikatain main gue kurang jauh gitu. Ya ngapain juga sih gue main jauh-jauh untuk hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya udahlah, komentar orang-orang tuh bisa beda-beda dan pendapat orang tuh bisa beda-beda ya. Pendapat gue bisa berbeda dengan kalian, pendapat kalian juga bisa berbeda sama gue. Bisa jadi kita juga punya pendapat yang sama kalau hal-hal yang kayak gini tuh emang pada dasarnya bisa ngerusak baik ke diri sendiri, baik ke hobi itunya juga sendiri. Mungkin untuk kedepannya gue cuma bisa ngingetin sama kalian kalau bisa dikurangi lah untuk mengkonsumsi konten-konten yang kayak begini ya. Dan untuk selanjutnya, gue mau bahas kenapa jualan konten kayak gini tuh high risk banget ya. Ya mungkin high risk high reward gitu, tapi masalahnya ini tuh high risk, lu bisa jadi ngerusak kehidupan lu yang utama gitu. Walaupun lu mungkin udah pakai identitas yang lain, lu jual konten tapi pakai nama yang nggak sama dengan KTP lu atau identitas asli lu di kehidupan nyata lah. Yang pertama itu mungkin identitas lu bakal rawan disebar ya. Karena itu balik lagi, kalau misalnya lu mungkin pakai nama lain, pakai nama Jepangan lu atau pakai nama cosplay lu, tapi pada dasarnya kalau misalnya orang-orang udah ngeh gitu kan lu itu siapa, dan akhirnya bisa jadi konten lu disebar dan identitas lu juga ikut kesebar juga, dan itu bisa rawan banget nama lu bakal tercoreng jelek di real life, dan itu bakal ngehancurin hidup lu juga. Itu terserah kalian, kalau misalnya kalian mau buka konten grafur, buka konten nude atau apapun, ada kemungkinan kalian bakal di blackmail juga, ya itu terserah kalian ya. Kalau misalnya kalian siap, mungkin orang-orang yang kayak gini memang udah siap ya dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan mungkin lebih parahnya lagi kalau sampai tetangga kalian tahu gitu. Ya tahu sendirilah, kita kan hidup di negara komunal gitu. Karena kita hidup di negara komunal, mau nggak mau gosip-gosip atau apapun itu bisa tersebar dengan sangat cepat gitu dari mulut ke mulut gitu maksud gua. Belum lagi ada orang yang nyebarin konten kalian gitu secara gratis padahal kalian bukannya bayar. Rugi kan? Selanjutnya itu kayak kalian tuh rawan banget kena drama. Ini kalau kalian udah buka konten yang buka-bukaan, buka konten yang seksi, ketika kalian mengemukakan opini kalian gitu kan di sosial media, ada kemungkinan ini bakal jadi counter buat kalian. Maksudnya counternya apa? Gini, kalau misalnya kalian berbuat hal-hal yang baik, atau misalnya kalian mengingatkan orang-orang untuk berbuat hal baik, sedangkan kalian sendiri suka jual konten yang dimana itu adalah hal yang bisa dibilang tidak baik, kalian bisa di-counter dengan argumen-argumen atau mungkin dengan bukti-bukti kalian suka jual konten. Ya balik lagi, mungkin terserah kalian kalau kalian memang mau buka grafur tapi kalian masih mau berpendapat di sosial media, itu terserah kalian. Semoga kalian juga nggak kena drama lah ya, atau mungkin kalian bisa berubah untuk menjadi orang yang lebih baik, dan semoga bisa cepat-cepat keluar dari hal-hal yang berbau grafur atau jual konten lendir kayak gini. Yang selanjutnya adalah, ini kan high risk high reward ya yang namanya grafur itu. Ada kemungkinan sama yang namanya stalker, atau mungkin kalian di stalking sama orang. Anggapanlah kalian gitu suka update konten grafur, dan ternyata kalian di saat yang bersamaan, di sosial media yang bersamaan, kalian suka update story momen atau misalnya nge-upload momen ketika kalian ada di satu tempat. Dan ternyata waktu kalian nge-upload sama kalian ngambil momen itu gak terlalu jauh tuh. Ada kemungkinan kalian di-stalk sama orang-orang terdekat yang ada di lokasi itu. Nah, masalah aja kalau bisa udah di-stalking kayak gitu ya. Mungkin ini bakal jadi resiko yang gede banget. Kemungkinan kalian bakal di-stalking sampai rumah atau kosannya itu. Dan ketika orang-orang udah tahu rumah sama kosannya kalian itu di mana, ya bisa jadi disebar. Saran gue, mungkin kalian jangan suka atau jangan pernah mencicipi atau mencoba konten-konten grafur kayak gini. Ya namanya juga pasti ada konsekuensinya dong. Berarti konsekuensinya ini adalah kalian antara bakal di stalking atau bakal di blackmail.
Dan ya karena itu jadi kalian bakal susah banget untuk kembali ke hidup yang normal. Maksudnya ke hidup yang normal tuh kayak gimana? Karena gini, ketika udah lu upload di internet dan ada orang yang beli gitu kan, dan ternyata orang itu nyebarin kemana-mana secara gratis, ya dokumentasi atau file-file kalian di internet ya nggak akan hilang sampai internet itu hilang gitu. Dan kalaupun internet hilang ya beberapa orang ada yang udah nge-save kalau konten kalian itu memang udah bisa dinikmati secara gratis tanpa perlu bayar ke konten grafur kalian. Begitu. Jadi setelah nonton konten ini mungkin ada beberapa dari kalian perempuan yang mungkin udah ada kepikiran untuk buka grafur atau mungkin untuk buka konten-konten yang sensual kayak gitu. Gue cuma bisa nyaranin sama kalian untuk berhenti berpikir tentang hal tersebut. Memang sebenarnya instant money gitu ya, atau pendapatannya tuh gampang banget gitu. Apalagi kalian cuma tinggal selfie tanpa perlu sewa fotografer. Tapi perlu diketahui sebenarnya yang kayak begitu tuh ya seperti poin terakhir tadi yang gue udah sebutin, ini bakal susah kembali ke hidup normal ya. Mungkin kalian bakal ngerasain di awal-awal kalian bisa dapat 1 juta dalam waktu kurang 1 minggu atau beberapa ratus ribu dalam waktu beberapa hari aja. Itu kayak instant money banget karena ya siapa yang nggak mau gitu. Mungkin karena kalian udah susah kembali ke hidup yang normal, nanti kedepannya kalian bakal lebih susah lagi cari yang namanya duitnya itu sendiri. Ya yang rugi juga kalian gitu. Dan apalagi kalau misalnya kalian ngelamar ke tempat kerja, ternyata HRD-nya tahu gitu kalian suka buka konten grafur dan akhirnya HRD-nya nolak, makin susah cari duit. Udah itu aja intinya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama gue Malvin. Semoga kalian juga bisa mengurangi niat kalian dan mengurangi kebiasaan kalian untuk menonton konten-konten sensual. Ini berlaku untuk siapapun, dimanapun, dan untuk hobi apapun. Kalau sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh memang tidak baik sama sekali. Ya kalian cuma dapat kepuasan sesaat. Apa sih yang mau kalian cari sebenarnya?